Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Steven Cahyati Anjeli, Stambuk F521-20014 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Kewirausahaan. Materi yang pertama, mengenali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. Ide bisnis adalah gambaran singkat dan tepat mengenai bisnis yang hendak didirikan. Ide bisnis dapat dikatakan sebagai bibit dari sebuah bisnis, atau bisa kita sebut pemikiran yang muncul dalam diri pelaku bisnis untuk mencapai sebuah bisnis. Menurut Beringer dan Ireland, pada tahun 2010 dijelaskan bahwa setiap bisnis berasal dari sebuah ide. Ide bisnis biasanya singkat dengan penjelasan secara rinci bagaimana bisnis tersebut dapat berjalan. Bisnis yang sukses dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan sekaligus juga memenuhi harapan Anda. Dengan kata lain, bisnis Anda menjual apa yang dibutuhkan atau diinginkan orang dengan harga yang terjangkau dan dengan harga yang bersedia mereka bayar. Mengenali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis, produk atau jasa apa yang akan dijual, pelaku bisnis harus mengetahui dan paham apa yang akan ia tawarkan. Produk maupun jasa tidak akan menjadi masalah jika pelaku bisnis sudah paham akan jenisnya dan manfaatnya. Proses promosi pun akan berjalan dengan mudah. Kepada siapa produk atau jasa akan dijual? Produk atau jasa yang telah dibuat harus jelas akan ditawarkan kepada siapa. Pihak-pihak tersebut harus dianalisis sedemikian rupa secara jangka pendek maupun jangka panjang. Jangan sampai kita sudah capai membuat suatu produk atau jasa, kemudian kita tidak tahu harus dikemanakan produk atau jasa tersebut. Bagaimana produk atau jasa dijual? Kita sudah tahu betul akan produk atau jasa yang akan kita buat dan paham pula akan ditawarkan kepada siapa. Namun kita harus ingat bahwa cara penjualan produk atau jasa tersebut juga sesuatu yang sangat penting. Perlu kita ketahui bahwa target bisnis kita bukanlah selalu orang terdekat kita. Terkadang mereka tidak kita kenal, dan tantangan ini lah yang harus dijawab oleh pelaku bisnis agar produk atau jasa milik orang yang tidak mereka kenal membuat mereka tertarik. Brainstorming merupakan teknik yang paling sederhana, menciptakan ide dan solusi untuk suatu masalah secara cepat namun bersifat informal. Biasanya, apa yang terpikirkan langsung diutarakan. Focus group, sekumpulan orang yang mempunyai karakteristik berkumpulan untuk membahas sebuah ide baru. Orang-orang tersebut akan lebih dekat satu sama lain karena latar belakang mereka sama. Misal, satu jurusan di kampus, teknik ini lebih bersifat formal. Perpustakaan dan internet. Dua hal di atas merupakan sumber utama informasi di zaman sekarang. Meskipun internet lebih banyak digunakan karena kepraktisannya, namun perpustakaan juga tidak sepi pengunjung. Dari sini bisanya ide bisnis muncul mulai saat kita serius mencari informasi atau bahkan saat kita santai menikmati informasi. Customer advisory boards biasanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Terdapat
Dewan Penasihat Customer yang bertemu secara teratur mendiskusikan kebutuhan, keinginan, dan masalah sehingga dapat muncul ide bisnis baru. Dari sini terlihat bahwa komunikasi dua arah atau timbal balik sangatlah penting bahkan untuk ukuran perusahaan sekalipun. SWOT. SWOT salah satu metode terkenal dalam pengujian ide bisnis adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode perancangan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam waktu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Studi kelayakan. Studi kelayakan merupakan arti penting bagi perkembangan dunia usaha. Beberapa proyek gagal di tengah jalan, bisnis yang berhenti beroperasi, dan kredit yang macet di dunia perbankan, serta kegagalan investasi lainnya merupakan bagian dari tidak diterapkannya studi kelayakan secara konsisten. Studi kelayakan yang diterapkan secara benar akan menghasilkan laporan yang komprehensif tentang kelayakan proyek atau bisnis yang akan didirikan, dikembangkan, didanai, dan kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan dihadapi terjadi. Studi kelayakan. Studi kelayakan dapat dilakukan untuk menilai kelayakan investasi baik pada suatu proyek maupun bisnis yang sedang berjalan. Studi kelayakan yang dilakukan untuk menilai kelayakan sebuah proyek yang akan dijalankan disebut studi kelayakan proyek. Sedangkan studi kelayakan yang dilakukan untuk menilai kelayakan dalam pengembangan sebuah usaha disebut studi kelayakan bisnis. Maksud layak atau tidak layak di sini adalah perkiraan bahwa proyek yang akan dapat atau tidak dapat menghasilkan keuntungan yang layak bila telah dioperasionalkan. Menurut Ahmad Subadjo, studi kelayakan adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut untuk dilaksanakan. Studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah proses menentukan apakah ide bisnis entrepreneur dapat menjadi bisnis yang sukses. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah suatu ide bisnis layak direalisasikan. Studi kelayakan bisnis dapat dikaji dari 4 aspek utama, yaitu produk dan jasa, industri dan pasar, organisasi, dan keuangan. Sementara rencana bisnis merupakan alat perancangan yang merubah ide bisnis menjadi kenyataan. Rencana bisnis disusun berdasarkan studi kelayakan, tetapi memberikan gambaran yang lebih komprehensif daripada studi kelayakan. Aspek kelayakan usaha. Pasar dan pemasaran, teknik dan produksi, manajemen, keuangan, hukum dan perizinan, lingkungan. Materi 3, manajemen sumber daya manusia. Suatu perusahaan membutuhkan sumber daya manusia untuk dipekerjakan sebagai karyawan,
yang merupakan salah satu elemen utama yang harus ditata kelola dengan baik. Demikian mendukung upaya pencapaian target-target perusahaan yang telah direncanakan. Perancangan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja harus disesuaikan dengan jenis usaha agar potensi tenaga kerja benar-benar sesuai dengan yang diperlukan perusahaan. Ada beberapa kriteria berkenaan dengan kebutuhan tenaga kerja. Berdasarkan tingkat keahlian tenaga kerja, contoh, pemimpin, staf, operator, berdasarkan jenis keahlian atau fungsi, contoh, produksi, pemasaran, administrasi. Materi keempat, startup. Definisi. Startup adalah struktur bisnis yang dimulai untuk memecahkan permasalahan dengan menggunakan produk atau jasa layanan. Pengertian startup menurut Paul Graham adalah perusahaan yang dirancang untuk tumbuh dengan cepat. Sejarah singkat bisnis startup. Kembali melihat ke belakang, ternyata penggunaan istilah startup pada hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, website, internet, dan lainnya terjadi dikarenakan istilah startup sendiri mulai populer secara internasional pada masa bubble.com. Materi kelima, sistematik penulisan business plan. Manfaat di luar perusahaan. Bagi investor, sebuah bisnis plan bermanfaat untuk menentukan apakah suatu usaha layak untuk mendapatkan investasi atau tidak. Stakeholder dari luar adalah individu atau organisasi dari luar yang terkena dampak dari bisnis tersebut. Misalnya, pemerintah daerah, kepala desa, dan lain-lain. Bagi stakeholder dari luar, sebuah business plan bermanfaat untuk menentukan apakah suatu bisnis layak untuk diizinkan atau tidak. Manfaat dalam perusahaan. Memutuskan apakah bisnis yang dirancangkan dapat dimulai atau tidak. Dengan adanya bisnis plan, berarti seseorang entrepreneur sudah memvisualisasikan rancangan bisnisnya. Dengan demikian, akan mudah bagi seseorang entrepreneur untuk memutuskan apakah rencana bisnisnya layak untuk dimulai ataukah tidak. Mengelola ide bisnis sehingga dapat memulai menjalankan suatu ide bisnis dengan jalan yang tepat, menjelaskan ide bisnis kepada lembaga keuangan seperti bank agar mendapatkan pinjaman bagi bisnis yang akan dijalankan. Hal ini sangat diperlukan jika bisnis yang akan dijalankan membutuhkan modal yang besar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.